Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan hari ini, hari Sabtu, kembali pelajaran tafsir dari surah Al-Isra. Surat Al-Isra yang artinya perjalanan malam hari. Al-Isra itu artinya perjalanan malam hari, yaitu satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra yang kemudian dilanjutkan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di daerah kekuasaan Israel sekarang ini. Lalu Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Ya. Menurut pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka meyakini bahwa Nabi menjalani peristiwa Isra Mi'raj ini dengan jiwa dan raganya, dengan jasad dan ruhnya. Jadi bukan rohnya, sebagaimana menurut pendapat sebagian kecil di antara ulama. Ada yang mengatakan Nabi itu tidak dengan badannya, tapi ruhnya saja yang dibangunkan oleh malaikat, dibawa terbang sampai ke langit ketujuh, sampai menghadap kepada Allah di atas Sidratul Muntaha. Tapi pendapat itu dibantah oleh banyak ulama. Justru Allah mau menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Hal yang mustahil pun akan bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang ragu-ragu terhadap hadis-hadis yang sahih yang sudah dibacakan pada permulaan surat Al-Isra ini, bahwa Nabi kita benar-benar mengalami peristiwa Isra Mi'raj ke langit dengan tubuhnya. Walaupun menurut ilmu pengetahuan itu enggak mungkin, kata mereka. Orang astronot aja mau ke langit pertama, mau ke bulan yang masih berada di langit pertama. Jadi matahari, bulan, bintang, segala macam planet itu ada di langit yang pertama, langit yang tiap hari kita lihat itu loh. Itu di atas langit yang kita lihat yang disebut as-sama'ud dunya, langit yang dekat. As-sama itu artinya langit, ad-dunya itu artinya yang dekat. Langit dunia, langit yang paling dekat, langit pertama itu yang kita lihat tiap hari. Di sana itulah terdapat matahari dan semua planet ini, termasuk bumi kita ini. Masih di bawah langit yang pertama. Nah, di atas langit yang pertama masih ada langit yang kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Ya, kemarin sudah dibacakan hadisnya. Jadi kita tidak boleh ragu. Cerita dalam Al-Quran ini benar semuanya, enggak ada kebohongan, enggak ada kedustaan, enggak ada cerita yang omong kosong, enggak ada. Semuanya benar. Itu yang harus kita yakini. Kemarin sudah dipelajari dari ayat 1 sampai dengan ayat 2, kemudian menginjak ayat ketiga, keempat sampai ayat ke-6. Kita bacakan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil
alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Sampai sini saja saya bacakan. Selanjutnya mulai dari ayat 7 dan seterusnya itu ayat-ayat yang luar biasa untuk kita jadikan peringatan bagi diri kita dan kalau bisa disampaikan kepada semua orang. Para muslimin rahimakumullah, sudah disampaikan tafsir dari ayat tadi, ayat yang dibacakan tadi sampai dengan ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga Allah berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ayat ini didahului dengan kalimat berita pada ayat yang kedua yang kemarin sudah disampaikan. Pada ayat yang kedua Allah bilang, Allah berfirman, Allah berkalam. Kalau orang sekarang sukanya ngomong berkalam. Ya berkalam itu ya berbicara yang ngomong. Tapi yang ngomong Allah berfirman. Wa ataina Musal kitaba, dan kami Allah telah memberi kepada Nabi Musa Alkitab itu. Alkitab itu yakni At-Taurat. Kitab itu maksudnya kitab Taurat. Nabi Musa diberi oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah berupa kitab juga yang namanya kitab Taurat. Kitab Taurat, kalau orang lain bilang Taurat, itu kitabnya orang Yahudi yang sekarang mereka yakini sebagai kitabnya, kitab sucinya mereka. Orang Yahudi sekarang ini termasuk orang Israel itu yang salamnya itu salum gitu, bukan assalamualaikum tapi salum. Kita nggak usah niru-niru begitu, kecuali sama jadi kepala negara, jadi pejabat ya terpaksa ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salum, apa lagi itu. Ya dan seterusnya aku nggak hafal, aku bukan tukang pidato di sana dan aku nggak pernah jadi pejabat. Jangankan jadi pejabat, jadi kepala puskesmas saja aku nggak pernah. Ditawari jadi direktur rumah sakit juga nggak mau. Nggak enak jadi pejabat, enak jadi orang merdeka kayak kita ini. Yang kita urusi keluarga kita. Nah, dah. Kan Al-Quran ngajari gitu. Al-Quran ngajari kita bukan mengejar pejabat, bukan mengejar jabatan, bukan. Kamu nggak usah kejar jabatan itu. Kalau emang itu jatahmu, kamu akan dapat itu.
Kita tidak pernah membayangkan punya presiden namanya Jokowi yang sampai hari ini ijazah masih diperdebatkan. Gak pernah kita membayangkan. Presiden pertama orang hebat, presiden kedua orang hebat, presiden ketiga orang hebat, presiden keempat orang hebat, presiden kelima juga dianggap orang hebat, presiden keenam juga orang hebat menurut orang Indonesia, ya, hebat menurut orang Indonesia. Presiden ketujuh, Masya Allah, bukan jenderal, bukan profesor, bukan tamatan perguruan tinggi yang S1, S2, S3, bukan. Penjual kayu, tukang kayu, pengusaha kayu. Tapi bisa jadi presiden, merintah, jenderal bintang 4 yang sekolahnya susah, diperintah sama tukang kayu. Kamu gini, nurut semua kok. Polisi jenderal nurut kok. Itulah jabatan itu. Makanya orang bisa berubah kalau sudah jadi pejabat. Berubah. Itu kata orang Amerika. Kalau kamu ingin mengetahui watak asli seseorang, beri dia jawaban, beri dia jabatan. Nanti kamu akan tahu watak aslinya bagaimana. Itu kata orang Amerika, bukan kata Allah, bukan kata Rasul. Jangan-jangan sampai juga begitu. Sekarang baik-baik jadi kasih jabatan, berubah dia. Ditegur, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya. Dulu waktu masih menjadi pejabat, disalami, waalaikumsalam, gimana Pak ya? Begitu jadi pejabat. Aku mengalami peristiwa itu kok. Ini bukan cerita mati, bukan cerita omong kosong. Aku ngalami, kawan saya sendiri itu loh. Dokter. Waktu masih dokter biasa, assalamualaikum, ramah banget tanya. Pak Sugeng harusnya pensiun tuh paling enggak 4B atau 4A ya Pak, 4D ini. Ya harusnya ini. Bagi jadi pejabat, assalamualaikum, ini dengar apa enggak sih? Jalan terus itu aja, bertatapan gini loh. Dia kesini, saya kesana, assalamualaikum, enggak dijawab terus. Ya Allah, baru jadi kadis sudah kayak begitu, apalagi jadi kadus, kepala dusun. Dah, itu cerita yang nyata, bukan omong kosong, dan saya tidak bermaksud untuk menggunjing, tapi bermaksud untuk menerangkan bahwa manusia bisa berubah karena jabatan. Makanya ulama, menurut Rasulullah SAW, ulama itu tidak boleh mendekati penguasa, tidak boleh. Ulama itu baru boleh mendekati penguasa kalau mau memberi nasihat. Sudah. Di luar itu nggak boleh. Itu menurut Nabi Muhammad SAW. Nah saya bukan ulama, hanya orang yang ngerti agama saja. Saya guru agama, guru yang ngajari sampean agama ini loh. Agama ini kan dasarnya itu Al-Quran dan hadis. Kemudian dari Al-Quran dan hadis muncullah ilmu fikih. Ya, dari ilmu fikih itu pula kemudian kita bisa mengerti hukum-hukum dalam agama ini. Kita masih kembali ke sini ya. Wa ataina Musal kitab, dan kami telah memberi kepada Nabi Musa Alkitab, yakni kitab Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami telah menjadikan dia maksudnya Alkitab, menjadikan Alkitab itu, menjadikan Taurat itu hudan, petunjuk, hadian, petunjuk, sama hadian dengan hudan itu artinya sama. Kami jadikan Taurat itu petunjuk li Bani Israel, untuk Bani Israel, bukan petunjuk untuk orang Yahudi. Nggak ada dalam Al-Quran tuh. Al-Quran itu petunjuk lil Yahud, nggak ada. Lil Yahudi nggak ada, yang ada li Bani Israel. Coba nanti saya buka Al-Quran dari depan sampai belakang, buka. Aku cari ayat yang bunyinya bahwa Taurat adalah hudan lil Yahud. Gak ada. Nama kata Yahudi itu munculnya setelah Nabi Musa wafat. Waktu Nabi Musa masih hidup belum ada kata Yahudi, itu belum ada. Ajaran Nabi Musa itu ajaran apa? Bukan ajaran Yahudi, ajaran Islam. Nabi Musa itu orang Yahudi, bukan orang Muslim dia. Dalam Al-Quran ada ayatnya kok. Kita tinggal kasih tahu pada orang nggak percaya. Ini ayat Quran. Yang ini ngomong Allah, bukan aku, bukan ulama. Allah yang bilang. Demikian juga agama Nabi Ibrahim itu Islam. Walaupun beliau tidak punya kitab yang disebut dalam Al-Quran dengan jelas, tapi punya suhuf, lembaran-lembaran wahyu, suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu Nabi Ibrahim. Ya,
Kami jadikan Alkitab atau Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Bani Israel adalah anak turunnya Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Isi kitab dalam kitab Taurat ajarannya itu sama dengan dalam Al-Quran ini. Isinya itu antara lain Allah tattakhidhu, bahwasanya janganlah kalian menjadikan, janganlah kalian wahai manusia mengambil atau menjadikan. Allah tattakhidhu aslinya yaitu li Allah. Diturunkan Taurat ini sebagai petunjuk bagi Bani Israel supaya kalian Bani Israel tidak tattakhidhu, menjadikan atau mengambil min duni, dari selain aku. Min artinya dari, du itu artinya selain, ni itu artinya aku. Min duni, dari selain aku, maksudnya dari selain Allah. Wakila, sebagai pelindung penolong. Wakilan indikasi mengartikannya walian. Janganlah kalian menjadikan selain aku sebagai wali. Walinya orang beriman itu Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Ada ayatnya itu kan dalam surah Al-Baqarah ayat 257 itu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Kata-kata wali itu artinya banyak. Itu lafal mustarok namanya, ya. Satu kata yang maknanya banyak dalam bahasa Arab itu ada, banyak itu. Kalau bahasa Indonesia kan satu kata ya artinya satu. Kalau dalam bahasa Arab satu kata itu lafalnya bisa macam-macam. Makanya menerjemahkan Al-Quran harus paham bahasa Arab, harus ngerti bahasa Arab. Jadi wali bisa berarti pemimpin. Kalau kita kata wali dalam bahasa Arab waliyun, tulisannya waliyun asalnya, tapi di sini dulunya walian. Di sini ini untuk menjelaskan wakilan itu artinya, kata-kata wakilan itu artinya adalah walian. Ini asalnya waliyun sebetulnya, karena dia kedudukan sebagai objek, lalu berubah bunyinya dari waliyun menjadi walian, mansub. Ini maknanya isim yang mansub, yang dibaca nasab, akhirannya bunyinya a. Kalau yang asli semua kata dalam bahasa Arab tuh aslinya itu marfu. Marfu'un, tulisannya marfu'un, membacanya marfu'. Marfu' itu yang dibaca dhammah. Allahu Muhammadun itu isim marfu'. Ya, kata yang aslinya, asalnya. Kitabun, ya. Baitun, masjidun. Itu. Nanti dia bisa menjadi masjidan, masjidin bisa. Masjidah, masjidu bisa. Nah, itu tergantung dari posisinya dalam kalimat sebagai apa. Jadi kalau sebagai objek dia akan mansub. Janganlah kalian menjadikan selain aku sebagai wakil, sebagai pelindung. Wali dalam bahasa Arab itu bisa dipakai masuk dalam bahasa kita. Ada wali nikah, ada wali hakim, ada wali kelas, ada wali kota, ada wali murid. Wali murid kan yang mengurusi murid, belum tentu orang tuanya itu, mungkin orang tua angkatnya, mungkin kakaknya, mungkin saudaranya atau siapa. Wali kota yang mengurusi kota, wali kelas yang mengurusi kelas, kan gitu. Loh? Halo? Ini dengar apa tidur? Oh, dengar, ya. Jadi wali itu pengurus juga bisa, wali juga bisa berarti pemimpin, wali juga bisa berarti penolong, pelindung dan sebagainya. Makanya Ibnu Katsir menerangkan dengan jelas ini. Janganlah kalian menjadikan selain aku, selain Allah sebagai wakilan, maksudnya sebagai wali, pelindung. Ya, wala dan jangan pula nasiron sebagai penolong. Wala dan jangan pula menjadikan sebagai ma'budan duni. Wali juga diartikan ma'budan duni. Janganlah kalian menjadikan selain aku sebagai ma'budan duni, yang disembah selain aku. Janganlah kalian menjadikan aku sebagai Tuhan. Wakilan juga bisa dijadikan Tuhan, sesuatu yang disembah, ilahan. Jangan kalian menjadikan aku sebagai ma'budan yang disembah duni selain aku. Kenapa?
Allah bilang begitu, kata Ibnu Katsir, li'annallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala anzala ala kulli nabiyyin, telah menurunkan kepada setiap nabi yang arsalahu, Allah mengutusnya. Allah itu karena Allah Ta'ala telah menurunkan kepada setiap nabi yang dia utus, yang dia mengutusnya, dengan pesan apa? Sama pesannya. Nanti kita akan pelajari di surat Al-Anbiya atau surat Asy-Syu'ara. Itu berisi cerita tentang para nabi, semuanya lengkap. Insya Allah kita akan sampai ke sana juga. Jangan diterangkan satu persatu para nabi dengan kisahnya masing-masing. Nah, semua nabi-nabi itu dipesan oleh Allah dengan pesan yang sama. Apa pesannya? Allah ta'budu illallah, bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Ini Allah, Ibnu Katsir mengatakan karena Allah Ta'ala sudah menurunkan kepada setiap nabi yang dia mengutusnya, ayak budahu, agar manusia menyembah kepada dia, kepada Allah wahdahu, sendirian dia. Yang Allah tuh wahdahu, hanya satu dia, maha esa dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, setelah Allah memberitakan kepada kita bahwa dulu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Allah sudah bilang kepada Nabi, menyampaikan cerita kepada Nabi tentang Nabi Musa. Walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Terus disambung di belakangnya, dzurriyyataman hamalna ma'anu. Saudara, kalimat ini diawali dengan isim mansub. Padahal susunan kalimat dalam bahasa Arab itu biasanya fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul, gitu ya. Subjek, predikat, objek kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu kebalik dengan bahasa kita. Kalau kita bisa ngomong, kita ngomong saya memukul anjing itu karena mau menggigit aku kupuk. Saya memukul anjing itu. Saya subjek memukul predikat pekerjaan dari subjek tadi. Anjing itu objeknya. Kalau dalam bahasa Arab, orang Arab nggak ngomong saya memukul anjing, tapi memukul saya anjing. Itu memukul saya, siapa yang memukul? Saya. Mukul apa? Anjing. Dorobtu kalban. Tuh. Aku telah memukul anjing. Bisa juga dibikin seperti bahasa Indonesia juga bisa. Tapi pakai jumlah mudhari, fi'il mudhari, pakai kalimat dengan susunan fi'il mudhari. Kalau fi'il fi'il madi ya kebalik. Jadi dari bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Ini tiba-tiba disebut maf'ul ini. Mansub. Loh, kok bisa? Berarti ini sambungan dari yang di depannya. Walaqad ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila ya dzurriyyata. Nah, begitu. Menurut para ulama di depan isim ini ada ini nida, ada nida di sini. Nah, ini munada yang dipanggil ya, yang dipanggil namanya munada. Yang memanggil nidaun panggilan. Ya dzurriyyata man hamalna ma'anu. Gitu. Jadi makanya dikatakan dzurriyyata, wahai keturunan man, orang yang hamalna, kami telah mengangkut, ma'a, bersama, Nuhin, Nabi Nuh. Wahai keturunan Nabi Nuh. Makanya Ibnu Katsir menerangkannya begini, kalimat ini yang terjemahannya dzurriyyataman hamalna ma'anu, keturunan orang yang kami telah membawa atau memikul, mengangkut dengan kapal, ma'anuhin, bersama Nabi Nuh. Kapal dibuatannya Nabi Nuh. Nabi Nuh bikin kapal gede banget itu seorang diri loh Pak.
Jadi kita bisa bayangkan betapa tingginya Nabi Nuh itu. Nabi Adam kan tingginya konon 60 meter. Nabi Adam. Makin ke belakang makin kurang. Habis 60 berapa itu? 50, 40, 30. Zaman Nabi Nuh masih sekitar 40 meter tingginya. Gede Pak Nabi Nuh itu. Bikin perahu sendiri loh. Kapal yang biasa uji kerja di pelabuhannya Haji, siapa Haji namanya Haji Syekh. Haji Syekh itu kan kapal-kapal yang terbuat dari kayu. Itu kapal kayu itu sekarang orang buat banyak tukang itu. Dulu Nabi Nuh sendirian waktu bikin diejek pula. Karena Nabi Nuh disuruh oleh Allah membuat kapal itu di gunung, di puncak gunung. Di gunung paling tinggi, bukan di pinggir pantai, bukan di dekat pantai. Kalau sekarang orang bikin kapal kan dekat pantai. Dulu Nabi Nuh diperintah oleh Allah bikin kapal itu di atas bukit tinggi. Bukit yang tinggi, bukan bukit tinggi kota di sebelahnya Padang. Ya, Nabi Nuh sampai dibilang, "Hei Nuh, kamu gila ya? Udah gila kamu ya? Bikin kapal kok di gunung tuh gimana sih kamu?" Diam aja Nabi Nuh diejek itu. Ini yang merintah Allah, kalau Allah suruh bikin aku di sini. Ya, ternyata akan ada sesuatu terjadi di belakangnya. Akan ada banjir yang menenggelamkan semua gunung yang ada. Nabi Nuh pas air naik sampai ke kapalnya, tinggal berlabuh kapalnya. Itu nanti diceritakan dalam surat Hud apa Yunus itu ya. Itu di sana. Atau surat 13 Ar-Ra'd. Ya lupa saya surat apa nanti di sana ya. Wahai dzurriyyata man hamalna ma'anu takdiruhu. Kesimpulan dari kalimat ini, dzurriyyata man hamalna ma'anu, ya dzurriyyata, ini bukan ya dzurriyatu ya. Ya dzurriyatu betul. Ya Rasulullah, artinya ya Rasulullah. Iya benar nih. Ini karena bukan sebagai apa namanya itu? Apa jenis susunan mudhof ilaih, bukan mudhof ilaih. Ini susunan normal ya. Ya dzurriyyatu, wahai keturunan man hamalna ma'anu, orang yang kami telah angkut bersama Nabi Nuh. Jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh kan cuma beberapa puluh orang aja. Padahal Nabi Nuh udah berdakwah 950 tahun. Sampai beliau wafat pada usia 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Kita belum sampai 100 tahun udah pada mati. Astagfirullahaladzim. Tapi aku banyak ketemu pasien Pak, orang Dayak Hulu sana Pak. Umurnya berapa? 110. Hah? 110? Bujur lah dia 110. Iya 110. Kakeknya malah 120 meninggalnya. Masya Allah. Makanannya berarti makanan di hutan aja itu ya. Bukan makan seperti kita makan daging tiap hari, makan telur tiap hari, makan ikan asin. Akhirnya sakit darah tinggi, sakit macam-macam kita. Masya Allah, banyak pasien saya 100 tahun lebih, kaget aku. Aku tes sesarafnya, coba pegang tangan saya Pak. Ngacak tanganku, kancang ya. Pian gaweannya apa? Mau ngolah kebun aja. Oh, pantasannya itu pegangannya mandor tiap hari. Masya Allah, ya itu karunia Allah pada saudara kita orang Dayak ini ya. Jadi saudara sekalian, maksud ayat ini, ya dzurriyyatu, wahai keturunan man hamalna ma'anu, orang yang sudah kami angkut bersama Nabi Nuh. La tattakhidhu min duni wakila, janganlah kalian menjadikan Tuhan selain aku. Janganlah kalian menjadikan penolong selain aku. Jangan kalian menjadikan pelindung selain aku. Pelindung manusia yang sebenarnya itu Allah. Penolong manusia yang sebenarnya itu adalah Allah. Makanya kalau kita minta tolong kepada Allah dulu. Kita sakit ini, berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, hamba sakit ya Allah. Hamba gak punya uang tuh berobat ya Allah. Ajari Ji, temanmu tuh Ji, berdoa. Ya Allah, hamba sakit ya Allah. Kadang-kadang udah punya uang tuh berobat ya Allah. Berobat mahal, bayar dokternya mahal. Tapi kalau aku tahu tuh orangnya nggak punya, aku gratiskan, nggak usah bayar, beli obat aja sana. Kalau obat aku nggak punya, apotek aku nggak punya, apotek punya negara itu, BUMN itu. Ya jadi berdoa kepada Allah, minta tolong ya Allah, hamba sakit, sembuhkan hamba Allah dengan kekuasaanmu ya Allah. Gitu. Udah berdoa aku nggak sembuh juga, ya sampai belum dekat dengan Allah. Kadang-kadang Allah memuji kita.
Sampai beberapa hari dulu, tunggu dulu, enak bener kamu minta sembuh Gang. Baru sehari kamu udah teriak-teriak minta tolong. Nabi Ayub itu loh, ku kasih sakit 7 tahun, gak pernah mengeluh. Berdoa minta sembuh aja gak pernah itu Nabi Ayub alaihissalam itu. Masya Allah, 7 tahun loh Pak, sakit. Tapi akhirnya sembuh. Hanya dengan mengatakan, asku bathi wa husni ilaik. Ya Allah, aku mengadukan keluhanku dan apa yang aku alami, kesedihanku ini kepada Engkau ya Allah. Cuma bilang begitu, enggak bilang ya Allah sembuhkan aku. Tapi Allah tahu itu minta sembuh itu. Langsung disembuhkan oleh Allah. Kamu pengen sembuh Ayub, gampang. Hentakkan kakimu ke bumi. Cuma disuruh gini aja. Itu aja. Sembuh langsung Pak. Itu Allah Pak, bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Jadi termasuk peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Walaupun dunia ilmu dunia yang modern ini pun susah untuk menerima dengan akal mereka. Peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung dengan jasad dan ruh. Mereka nggak percaya. Orang naik ke bulan saja pakai pakaian astronot kok. Kalau enggak jadi apa di sana, jadi beku jadi apa? Itu kan menurut pikiranmu. Allah bisa membuat sesuatu yang panas jadi dingin, dingin jadi panas, bisa kok. Ya, jadi itu. Nah, di sini ya maksudnya keturunan Nabi Nuh dinasihati oleh Allah melalui ayat ini. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir fihi, pada ayat ini, dalam ayat ini ya, ini ada tahjijun wa tanbihun alal minnati. Ada apa namanya ya, ancaman dan peringatan kepada orang yang dimaksudkan dalam ayat ini. Maksudnya dzurriyyata man hamalna ma'anu, maksudnya ya sulalata man najjaina fahamalna ma'anu fi safinah, maksudnya begitu kata Ibnu Katsir. Wahai keturunan orang yang kami telah selamatkan, lalu kami angkut bersama Nabi Nuh di dalam kapalnya. Tasabbahu bi abikum, kata Allah. Jadilah kalian seperti bapak moyang kalian, seperti Nabi Nuh. Jadi dzurriyyata man hamalna ma'anuh, maksudnya ya dzurriyyatu man hamalna ma'anuh, wahai keturunan yang wahai keturunan orang yang telah kami selamatkan bersama Nabi Nuh di dalam kapalnya. Bani Israil kan anak turunnya Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh dengan pengikutnya yang berapa puluh orang itu beranak pinak, lahirlah Nabi di belakang Nabi Nuh. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi siapa? Hud, Nabi Soleh, lagi-lagi Nabi di belakang lagi. Nah, itu semuanya itu keturunan Nabi Nuh itu. Sampai nanti kemudian lahirlah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu Nabi Bani Israel juga. Nabi Bani Israel, Nabi yang munculnya Bani Israel dari Nabi Yakub itu punya 2 anak namanya punya 2 anak. Nabi punya anak 12, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Dari 12 anaknya itu yang menjadi nabi cuma Nabi Yusuf aja, kan gitu. Jadi semua Nabi-Nabi Bani Israil itu adalah keturunan orang yang diangkut kapalnya Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah. Nah, maksud ayat ini tasabbahu bi abikum, serupakanlah diri kalian dengan bapak moyang kalian. Kalian harusnya meniru nenek moyang kalian Nabi Nuh itu loh. Kalian Bani Israil kan keturunannya Nabi Nuh, anak turunnya Nabi Nuh itu. Anak turunnya orang yang bersama Nabi Nuh. Itu meniru supaya apa? Meniru sebagai apa? Meniru sebagai orang yang hanya menyembah kepada Allah saja gitu loh. Nabi Nuh kan begitu. Mengajari manusia ini supaya mereka meninggalkan penyembahan kepada 5 berhala. Wat, Suwat, Ya'ud, Yahud, Nasr. Zaman Nabi Nuh ada berhala 5. Wat namanya Wat, kemudian Suwat, Suwat apa? Di surat Nuh ini. Saya bukakan dulu sebentar daripada saya salah. Ya, surat 71, surat Nuh. Ini. Jadi ada surat namanya surat Nuh. Maksudnya Nabi Nuh.
Ada surat namanya surat Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Surat namanya Adam, nggak ada tuh ya. Surat namanya Idris nggak ada kan? Surat namanya Ibrahim ada, surat Ibrahim. Surat namanya Musa nggak ada tuh? Nggak ada tuh? Nggak ada ya? Nah, nggak ada. Ya, hanya nabi-nabi tertentu yang Allah sebutkan. Ya, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, ini dalam surat Nabi Nuh. Ini nih. Ya, saya bacakan sedikit ya sebagai penyegar aja. Waktunya masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Ini ayat yang pertama. Inna sesungguhnya kami Allah arsalna kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila kepada qaumihi kaumnya Nabi Nuh, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Nuh. Isi utusan Allah, isi perintah dari Allah kepada Nabi Nuh agar disampaikan kepada kaumnya adalah andir, bahwasanya peringatkanlah wahai Nabi Nuh kaumaka kaummu min qabli, dari sebelum, maksudnya sebelum ayatiyahum, bahwasanya akan datang kepada mereka azabun alim, azab yang pedih. Ya, jadi Nabi Nuh dipesan oleh Allah, Nuh, kamu peringatkan tuh kaummu itu, mereka sudah salah, bukan menyembah aku, yang mereka sembah berhala-berhala itu, yang nama-namanya disebut di belakangnya ini. Nih, nama berhalanya ini. Nih, Wad, satu namanya Wad, Wadun, Wad. Ada yang kedua namanya Suwa, yang ketiga namanya Yahud, nih, yang keempat namanya Ya'uq, yang kelima namanya Nasr. Jadi kalau sama punya anak jangan dikasih nama Wad, itu berhalanya zaman Nabi Nuh itu. Jangan kasih nama Suwa, jangan dikasih nama Yahud, jangan dikasih nama Ya'uq, jangan dikasih nama Nasron. Kemarin saya sampaikan hadis ya dari tafsir Ibnu Katsir bahwa iblis yang menggoda Nabi Adam itu namanya Al-Harith. Haris kalau bahasa kita. Tapi itu hadisnya dhaif, Pak. Jangan sakit hati ya. Jadi saudara-saudara yang merasa aduh namaku sama nama iblis Haris. Enggak, itu hadis dhaif. Jangan diyakini. Itu hadis itu anggap aja enggak ada. Tapi karena itu sebuah hadis oleh Ibnu Katsir, karena beliau ilmuwan, tetap disampaikan apa adanya, tapi diterangkan di bawahnya. Ini hadis mungkar ini. Bukan hanya dhaif, mungkar. Tidak diakui, maudhu, mungkar, hadis dhaif yang paling rendah yang tidak bisa diyakini. Jadi jangan sakit hati ya, yang namanya Haris, jangan sakit hati. Nanti almarhum Abdul Haris Nasution, pahlawan revolusi itu, jadi ikut masuk ke dalamnya itu ya, Abdul Haris Nasution. Nah, jadi saya sudah saya kasih klarifikasi ya. Jadi yang sudah terlanjur dikasih nama orang lainnya Haris nggak apa-apa. Ya, itu hadis yang mengatakan nama iblis itu Haris itu dhaif hadisnya. Ya, yang sahih namanya iblis gitu. Ya. Nah, sudah ya. Jadi ini Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk memperingatkan kaumnya supaya jangan menyembah selain Allah ini. Peringatkan kaum wahai Nuh ini. Qala berkatalah Nabi Nuh, ya qaumi wahai kaumku, ini sesungguhnya aku ini lakum untuk kalian adalah nadhirun, seorang pemberi peringatan, mubinun yang nyata. Aku ini seorang pemberi peringatan kepada kalian semua wahai kaumku. Peringatannya apa? Ani'budullaha, bahwa sembahlah oleh kalian Allah, wattaquhu, dan takutlah kalian kepadanya, bertakwalah kalian kepadanya, wa ati'uni, dan taatlah kalian kepadaku. Sembahlah Allah dan taatilah aku. Nanti kalau itu kalian lakukan, nah ini ayat ini berlaku juga untuk kita. Ini cerita tentang Nabi Nuh, tapi dimuat oleh Allah dalam Al-Quran. Ini artinya segala peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh dalam kehidupannya, selama sepanjang kehidupannya, adalah pelajaran buat kita semua, agar kita dalam hidup ini hanya menyembah Tuhan yang bernama Allah, itu saja. Jangan menyembah Tuhan yang namanya bukan itu, bukan Allah, jangan. Siapapun nama Tuhannya selain Allah, jangan, itu bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan, tapi hantu mungkin, Tuhan. Ya, bukan Tuhan.
Tuhan itu ya cuma Allah saja. Yang selain Allah yang dianggap Tuhan oleh manusia itu bukan Allah, tapi Tuhan selain Allah. Nah, sembahlah oleh kalian Allah dan bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Nanti apa yang akan dialami oleh kaumnya Nabi Nuh? Nabi Nuh mengatakan, ini firman Allah, tapi Nabi Nuh yang mengatakan, yaghfir lakum, nanti akan mengampuni kepada kalian, ya, nanti dia Allah akan mengampuni untuk kalian min dzunubikum, dosa-dosa kalian, wa yuakhirkum, dan dia akan mengundurkan atau menunda kepada kalian, tidak diadab, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Inna ajalallah, sesungguhnya waktunya Allah menimpakan adab kepada kalian. Idza jaa, apabila telah datang, la yuakhir, tidak bisa diundurkan. Lau kuntum ta'lamun, kalaulah kalian mengetahui. Lalu Nabi Nuh berdakwah tiap hari itu, setiap hari ketemu orang, assalamualaikum, ayo ikut aku, taati aku, sembah Allah bersamaku ya. Enggak mau. Ada yang baru melihat Nabi Nuh lewat di depannya itu sudah menutup mata. Gitu. Kadang pakai tangan, kadang pakai baju mereka, ditutupi. Enggak mau aku ketemu. Nanti paling ngajak aku ikuti dia, enggak mau aku. Kayak gitu tuh umat Nabi Nuh itu. Lalu Nabi Nuh mengadu pada Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Berkatalah Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku da'autu, aku telah mengajak, mendakwahi kaumku lailan, di waktu malam, wa naharan, dan di waktu siang malam. Ya Allah, aku sudah mengajak ini kaumku ini untuk menyembah Engkau ya Allah. Falam yazidhum du'ai, maka tidaklah menambah kepada mereka seruanku, ajakanku, dakwahku, illa firara, kecuali lari. Jadi kaumnya Nabi Nuh didakwai, diajak mengikuti ajaran Nabi Nuh, tidak mau. Setiap kali diajak bukannya mau, tapi malah lari. Nah, sama dengan sampean. Kalau sampean diajak ngaji, lari, wis padha karo kaum Nabi Nuh itu. Disuruh ngaji malah lari. Ngaji ini pekerjaan kayak gini, pekerjaan paling penting dalam hidup ini. Melebihi pekerjaan seorang presiden ngaji begini ini, Pak. Kalau sampean mau tahu, pekerjaan presiden kan mengurus negara. Pekerjaan kita ngaji itu nanti pahalanya mengalahkan pahala pekerjaan sebagai seorang presiden di akhirat nanti. Kalau enggak percaya ya sudah, nanti kita buktikan aja kalau sudah sampai di akhirat. Ngurus negara ini susah, Pak, apalagi utangnya banyak ini, Jok. Pak Prabowo setengah mati susahnya ini. Bayar WUS saja sudah setengah mati kok. Kereta api cepat Jakarta Bandung itu yang aku belum pernah nyoba itu. Itu membuat hutang, bayar bunganya aja 1,7 hutangnya itu. Insyaallah itu apa bunganya, belum pokoknya itu. Makanya kalau diperkirakan lunasnya itu 60 tahun. Masya Allah, kita pada mati belum lunas tuh WUS itu. Ada itu sudah mengancam kalau nggak bisa bayar, bayar dengan Pulau Natuna ada cukup. Tahu orang Tiongkok tuh, Natuna kalau kita kuasai, dah beres dah. Dunia tangan kita itu. Ya udah, itu urusan mereka ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Urusan kita, urusan keluarga kita masing-masing aja. Karena ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu, anakmu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Kalau sempat ketemu dengan cucu, jagalah mereka semua dari neraka. Tugas kita cuma itu dalam hidup ini kok, menjaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai masuk neraka. Udah itu aja. Kalau sudah selesai mati kapanpun siap. Tapi kalau belum selesai jangan mati dulu lah, minta sama Allah jangan dulu. Istriku masih belum taat tuh ya Allah. Gitu ya. Jadi Nabi Nuh mengadu, wa inni kullama da'utuhum, dan sesungguhnya aku setiap kali aku mengajak mereka, mendakwai mereka, litaghfira lahum, supaya engkau mengampuni dosa mereka. Ja'alu, mereka meletakkan asabi'ahum, jari-jari tangan mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, wastaghshaw thiyabahum, dan menutupkan pakaian-pakaian mereka ke muka-muka mereka, wa asarru, dan mereka terus-menerus, wastakbaru, dan mereka terus-menerus berbuat dosa, dan mereka terus-menerus takabur, istikbaron, dengan sebenar-benar takabur.
Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Aku sudah mendakwai mereka siang malam, bukannya mereka mau malah lari ya Allah. Aku sudah mengajak mereka, mendakwai mereka untuk mereka, supaya mereka diampuni, supaya Engkau memberi ampun dosa-dosa mereka. Setiap kali aku ngomongi mereka, mereka meletakkan tangannya di telinga mereka gini. Setiap kali Nabi Nuh ngomong diginikan telinga mereka. Masya Allah. Anak zaman sekarang pakai itu headset itu loh. Ada pengajian pakai headset. Mendengarkan lagu. Masya Allah. Kamu jangan meniru kaumnya Nabi Nuh ya. Mendengar pengajian ditutup telinganya. Tsumma inni da'autuhum, kemudian sesungguhnya aku sudah mengajak mereka, mendakwai mereka jiharon dengan terang-terangan di muka umum. Tsumma inni, kemudian sesungguhnya aku a'lantu lahum, aku telah menjelaskan dengan terang benderang, dengan terang-terangan kepada mereka. Wa asrartu, dan aku sudah berbicara mengajak mereka, mendakwai mereka dengan diam-diam, dengan door to door, dengan satu rumah demi satu rumah sudah aku datangi ya. Wa asrartu lahum israra, dan aku sudah menyembunyikan merahasiaan kepada mereka dengan sebenar-benar rahasia. Aku aja satu demi satu ya Allah, tetap mereka enggak mau. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku sudah berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah itu Tuhan kalian adalah Maha Pengampun. Nanti kalau kalian mau masuk Islam, mau menyembah Allah, nanti Allah akan mengasih ampun kepada kalian. Bukan cuma itu, kalau kita mau menyembah Allah dengan sungguh-sungguh Pak, dengan sungguh-sungguh loh ya, dengan benar-benar, Allah berfirman, yursilis samaa alaikum midrara, Dia Allah akan mengirim air hujan dari langit kepada kalian dengan deras, tapi tidak bikin banjir. Ya, wa yumdidukum, dan Allah akan membanyakkan kepada kalian bi amwalin, dengan harta benda, wa banina, dan anak-anaknya banyak sukses semua, cucu-cucunya banyak sukses semua, hartanya banyak. Wa yaj'al lakum, dan Dia Allah akan menjadikan untuk kalian semua wahai kaumku jannatin, surga, atau taman-taman, kebun-kebun di dunia ini. Wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan membuatkan untuk kalian sungai-sungai. Karena akan dibuatkan oleh Allah kebun kalian semua tumbuh subur, sawitnya tumbuh subur, buahnya banyak, ya, rotannya banyak tumbuh. Oh, bukan mati. Kalau mati rotannya berarti ada dosa yang dilakukan itu. Kalau sawitnya enggak tumbuh berarti ada dosa yang dilakukan oleh pemilik sawit itu tadi, dan seterusnya. Malakum la tarjuna illa waqara, mengapa kalian tidak mengharap kepada Allah kemuliaan? Kenapa kalian tidak mengharapkan kemuliaan kepada Allah? Wa qad khalaqakum atwara, padahal Allah telah menciptakan kalian dengan tingkatan-tingkatan. Kalian diciptakan mula-mula tidak ada, jadi janin, jadi bayi, kemudian jadi anak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertumpuk-tumpuk, yang bersusun tuh. Wa ja'alal qamara fihinna nura, dan tidakkah kalian telah melihat bagaimana Allah menjadikan bulan itu tidak padanya ada cahaya? Bulan itu kan tidak bercahaya, tapi dibuat oleh Allah menjadi bercahaya. Wa ja'ala syamsa siraja, dan tidakkah kalian melihat Allah telah menjadikan matahari itu bersinar terang? Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah sudah menumbuhkan kepada kalian dari bumi tumbuh-tumbuhan, nabatan, nabati. Kata-kata nabati bahasa Indonesia berasal dari kata nabatun dalam bahasa Arab, tumbuh-tumbuhan. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian Dia akan mengembalikan kalian ke dalam tanah, ke dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, lalu Dia akan mengeluarkan kalian lagi dari dalam tanah dengan sebenar-benar mengeluarkan nanti di alam akhirat. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah sudah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, tempat untuk kalian tinggal, tidur telentang enak karena buminya rata. Kalau bumi dibentuk oleh Allah berbenjol-benjol semua itu, wah, soalnya mau bikin rumah aja susah itu. Dipilih oleh Allah bumi banyak yang datar. Kalian lihat peta dunia itu, yang dataran rendah lebih banyak daripada dataran tinggi.
Itu kekuasaan Allah itu. Untuk apa Allah menjadikan bumi ini banyak yang datar? Litasluku minha, supaya kalian bisa memasuki dari bumi itu subulan jalan-jalan fijaja. Yang banyak itu, yang panjang, yang lebar-lebar, bisa kalian masuki itu. Terus kata Allah apa? Qala Nuh, berkatalah Nabi Nuh, Rabbi wahai Tuhanku, innahum sesungguhnya mereka asauni, mereka mendurhakai aku, tidak taat kepadaku, wattaba'u bahkan mereka mengikuti man orang yang lam yazidhu, tidak akan menambah kepadanya maluhu hartanya, wa waladuhu dan anaknya, illa khosara kecuali kerugian. Ya Allah, aku ini utusan Engkau, aku Rasul Engkau ya Allah. Aku mengajak mereka mengikuti aku atas perintahmu. Mereka tidak mau, yang mereka ikuti malah orang yang akan menghabiskan hartanya dan anaknya. Mengikuti tokoh-tokoh mereka yang menyembah berhala itu tadi. Gara-gara menyembah berhala itu tadi, anaknya dan hartanya habis. Itu. Wa makaru makron kubbaro, dan mereka membuat suatu tipu daya yang besar. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Allah, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian benar-benar meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Wa la tadarunna, dan janganlah kalian benar-benar meninggalkan wala, dan jangan pula suwa, wala, dan jangan pula yaghus, wala wa ya'uq wa nasr. Jangan kalian tinggalkan 5 berhala kita ini yang harus kita sembah ini. Bukan Tuhannya Nuh itu, kata mereka. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka tokoh-tokoh itu telah menyesatkan banyak orang. Makanya kita kalau mengikuti orang, mengikuti tokoh, kita lihat yang kita ikuti siapa. Tokoh itu siapa, kita harus kenal dia. Kenal pribadinya, lahir batin. Sampai dekat sama ulama yang bersih, yang tidak mau menerima amplop dari orang yang tidak jelas tujuannya. Kalau amplop itu diserahkan kepada ulama, Pak Ustadz, Pak Kiai, ini sedekah dari saya untuk bangun masjid. Masjidnya ini ada yang enggak baru sini. Nah, diterima, tulis ini untuk bangun masjid. Kalau guru saya begitu. Setiap kali menerima amplop tanya, ini apa? Ini untuk bayar santri apa? Santri yang tidak mampu ya Ustadz. Oh ya, untuk santri. Tulis di situ. Ada lagi yang kasih amplop, ini untuk apa? Ini untuk guru-gurunya Ustaz. Guru-gurunya kan enggak dibayar. Guru-guru di pesantren ini kan enggak dibayar. Ini untuk bayar guru-gurunya. Tulis untuk guru-guru. Nah, ini untuk apa? Ini untuk Ustaz. Oh, kalau untuk Ustaz sudah tulisi. Itu kalau guru saya begitu Pak. Masya Allah. Amplopnya banyak tapi bukan untuk beliau. Ya, sama saya dikasih amplop tanya dulu, ini untuk apa ini? Ini untuk umrah. Oh iya kah? Aku diajak umrah. Alhamdulillah kalau iya. Kalau aku bisa berangkat. Nah, kalau aku nggak bisa berangkat ya kembalikan uangnya. Ya kembali ke sini ya. Ini cuma omong kosong aja. Ja mereka telah menyesatkan banyak orang, wala tajidiz zalimina illa dhalala, dan tidaklah akan menambah orang-orang zalim itu, dan tidak akan bertambah kepada orang-orang zalim itu illa dhalala, kecuali kesesatan, mimma dari sebab apa yang khotiatihim, kesalahan atau dosa mereka, karena dosa-dosa mereka ya Allah ughriku, mereka ditenggelamkan, faudkhilu naro, lalu mereka akan dimasukkan neraka, wa falam yajidu lahum, maka mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan untuk mereka min dunillah, dari selain Allah, ansara, penolong-penolong. Nabi Nuh sudah sampai pada puncak dakwahnya. Sudah 950 tahun dakwah, yang ngikut, yang mau mendengarkan pengajian cuma 40 orang. 950 tahun loh Pak. Masih banyak ini. Ini kan 40 lebih tuh ini. Lebih nih. Ya. Apa? Lalu Nabi Nuh bilang apa? Wa qala Nuh, dan berkatalah Nabi Nuh, Rabbi wahai Tuhanku, la tadhar 'alal ardi, janganlah engkau biarkan di atas bumi, minal kafirina, dari orang-orang kafir itu, dayyaro, satu rumah pun. Ya Allah, sudah waktunya ini ya Allah. Jangan kau biarkan di muka bumi ini satu rumah pun milik orang kafir. Hancurkan rumah itu bersama penghuninya ya Allah. Itu
Nabi Nuh sudah berdoa begitu. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, intadarhum jika engkau membiarkan mereka terus seperti ini, yudillu mereka akan menyesatkan ibadaka hamba-hambamu, wala yalidu dan mereka tidak akan beranak illa kecuali anaknya menjadi fajiron kafaro, anak yang durhaka, anak yang kafir. Tuh doa Nabi Nuh itu akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dibikin banjir, banjir. Anaknya tenggelam. Nabi Nuh manggil, nah ayo sini irkam mana, ayo naik sini ke kapal bapak sini ayo. Ya ini naik sini, kamu akan selamat nanti kalau mau naik kapal bapak ini. Anak jawab, ya abi, ya bapak, ya abati wahai bapak, aku gak mau ikut kamu, gak mau ikut bapak aku. Ya sumin apa? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke gunung itu. Ya Sa'awi ila jabalin ya simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu, yang gunung itu akan melindungi aku dari air bah ini, dari air banjir ini. Aku akan naik ke gunung sana, bapak. Aku berenang ke gunung itu. Dibilang oleh bapaknya, enggak ada. Hari ini enggak ada yang selamat, Nuh. Hari ini anak enggak ada yang selamat. Hari ini Allah sudah bilang sama aku, hari ini enggak akan ada yang selamat kecuali yang naik kapalku. Oh, tetap enggak mau. Istrinya sudah tenggelam duluan. Istri Nabi aja ada yang kafir, anak Nabi aja ada yang kafir, apalagi cuma istri ustadz, anak ustadz. Alah, istri kiai, anak kiai kalau kafir, wah udah biasa itu. Orang anak Nabi aja ada yang kafir, istri Nabi ada yang kafir kok. Nah gitu ya, ini cerita Nabi Nuh. Kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil abdaka saifullah. Allahumma sil abdaka saifullah. Allahumma sil abdaka saifullah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.